Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Haryadi. Hari ini saya ingin membagi ilmu dari buku komunikasi yang saya baca. Nah, buku ini berjudul Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo Hyang. Dan ternyata bicara itu memang ada seninya, teman-teman. Nah, apakah kita mengerti seninya itu atau enggak? Yuk kita lihat bagaimana Oh Soo Hyang menjelaskan seni dari berbicara tersebut. Kita mungkin sudah mengetahui bahwa salah satu komunikasi efektif yang kita lakukan, kita perlu mendengar. Tetapi sebenarnya mendengar itu ngapain sih? Kalau misalnya lawan bicara sudah ngomong, kita dengerin, apakah itu sudah cukup? Ternyata nggak seperti itu, teman-teman. Jadi, mendengar itu merupakan bentuk pasifnya ya. Lalu setelah kita mendengar, lawan bicara sudah selesai bicara, maka kita melakukan secara aktif, kita memberikan respon, memberikan pujian, atau memberikan reaksi terhadap pembicaraan dari lawan bicara tersebut. Jadi, satu seni untuk kita membangun komunikasi yang efektif, formulasinya seperti ini. C sama dengan Q kali R kali P. C itu komunikasi, Q itu question atau pertanyaan, R itu reaksi, dan P praise atau penghargaan. Kita lihat di dalam formulasi ini, teman-teman, ini formulasinya ada perkalian. Artinya apa? Kalau tidak ada salah satu elemen, apakah itu pertanyaan, reaksi, atau praise, nilainya kan jadi 0. Nah, kalau bilangan apapun dikali 0, hasilnya pasti akan 0. Artinya suatu komunikasi yang baik itu membutuhkan ketiga elemen tersebut. Ketiga elemen itu adalah pertanyaan, reaksi kita, dan pujian kepada lawan bicara tersebut. Untuk pertanyaannya apa saja sih? Pertanyaannya, kita nggak perlu berpikir terlalu jauh, terlalu sulit. Pertanyaan sederhana seperti, cuaca hari ini panas ya? Apa kabarnya? Udah makan siang belum? Itu adalah pertanyaan sederhana, dan itu sudah bisa kita memulai komunikasi. Walaupun dia orang lain, kita bisa mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kita bisa membuat pertanyaan kita menjadi 4 tipe macam. Jadi yang pertama itu adalah situation. Situation itu adalah pertanyaan yang berhubungan dengan situasi lawan bicara kita. Lalu, setelah kita mengetahui situasinya, kita bisa lanjut menuju ke pertanyaan mengenai masalah atau problem question. Jadi, ini lebih kita menggali masalah apa yang dia rasakan terhadap suatu hal. Lalu, ada pertanyaan mengenai implication. Implication itu adalah pengaruh yang dirasakan dari masalah yang ditimbulkan tersebut. Dan yang terakhir, needs payoff question itu adalah pertanyaan alternatif terhadap solusi yang kita tawarkan. Nah, untuk reaksi atau umpan balik, kita bisa melakukan reaksi yang sederhana. Reaksi yang sederhana itu seperti, oh ya, oh begitu. Itu adalah reaksi-reaksi yang sederhana umpan balik. Berikutnya adalah penghargaan. Jadi, pada waktu kita berkomunikasi, kita sebisa mungkin memberikan pujian terhadap lawan bicara kita. Oke, di dalam komunikasi yang kita lakukan, kita sebisa mungkin menimbulkan suatu dialog yang positif. Artinya, pada waktu komunikasi kita menggunakan bahasa yang sopan, kata-katanya intonasinya lemah lembut, kemudian juga kita tunggu lawan bicara kita hingga selesai, baru kita mulai bertanya kembali. Nah, itu adalah contoh-contoh dialog yang positif. Kita perlu hindari dialog yang negatif. Dialog yang negatif itu seperti ini. Kita membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu kita mengkritik atau menuding terhadap cara pemikiran dia. Kita melebaikan, kita menjual diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita mengakhiri diskusi dengan pertengkaran. Itu adalah contoh dialog negatif yang perlu kita hindari. Berikutnya, mengenai storytelling. Jadi ini ada suatu kutipan
dari Doc Stevenson, ada dalam buku ini kutipannya, latihan storytelling atau menyampaikan cerita sama saja seperti mengasah kemampuan berkomunikasi. Jika Anda berencana ingin menjadi pembicara, berlatih storytelling akan sangat membantu. Kalaupun tidak ingin menjadi pembicara, latihan ini akan menjadi senjata besar dalam kehidupan sosial Anda. Nah, tentunya kita ingat ya, kalau misalnya kita jadi orang tua, kita membacakan buku untuk anak-anak, itu adalah storytelling. Bacakan bukunya, nah anak-anak itu mengerti mengenai moral baik, moral jahat, yang tidak baik seperti apa, itu karena efek dari storytelling. Sama halnya ketika kita ingin melakukan persuasive persuasion kepada orang tertentu, itu kita bisa menggunakan seni storytelling ini. Cara membuat storytelling ini seperti apa? Caranya itu seperti ini. Pertama, kita tentukan temanya. Tema yang singkat saja. Misalkan, apa yang membedakan kita dengan pelamar kerja yang lain. Jadi temanya itu tentang perjalanan perkuliahan kita. Itu satu tema. Setelah kita menentukan temanya, yang kedua adalah kita perlu memasukkan konflik dalam cerita itu. Jadi konflik itu mulai muncul ketika memang kita ada tantangan yang perlu dilewati. Itu baru muncul konflik. Ketika muncul konflik, psikologi dari lawan bicara akan mulai tertarik mendengarkan cerita kita. Oh, apa yang kamu lakukan di dalam konflik tersebut? Nah, kita perlu membujuk supaya lawan bicara kita bersimpati terhadap kita yang terkena konflik tersebut. Walaupun mungkin mereka tidak melakukan reaksi, tapi kita perlu mengeskalasi konflik tersebut sehingga menimbulkan simpati dari lawan bicara kita. Nah, setelah simpati muncul, baru kita mau wrap up cerita storytelling itu dengan memberikan akhir dari perjalanan kita di dalam tema ini. Jadi solusinya. Jadi dengan kita melakukan storytelling ini, lawan bicara kita akan mengenal diri kita itu seperti apa. Ini adalah 2 seni yang disampaikan oleh Oh Soo-hyang dan masih banyak seni-seni lainnya ada dalam buku ini. Jadi rekan-rekan, semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa.